rumah kita sedang dijarah uang, dikerjain orang. Besok malam Jumat Kliwon, kita lihat apa yang kita temukan. Jangan takut, Dok. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @nyonyaseptian yang berjudul Jimat. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Siapa yang tak kenal dengan jimat? Kepercayaan orang tanah Jawa sebagai pelindung atau pagar diri supaya terhindar dari hal-hal jahat berupa gangguan jin dan santet. Dewasa ini, jimat sudah hampir tak terdengar pamornya lagi. Seakan semua manusia sudah kembali pada kodratnya sebagai umat. Namun, keluarga kami masih mempercayai hal ini. Semua berawal dari bapakku, sebut saja Pak Sudar, yang memiliki garis keturunan seorang dukun ampuh terkenal pada masanya. Meskipun Pak Sudar tidak mendapatkan ilmu secara langsung dari ayahnya atau kakekku, Pak Sudar sudah membulatkan tekad untuk mempelajari ilmu apa saja yang pernah dipunyai kakekku itu. Aku masih ingat dengan jelas. Saat itu aku masih duduk di sekolah dasar. Di suatu malam, bapak membongkar bufet milik kakekku. Aku mendekatinya karena suara yang ditimbulkan membuatku terbangun. Tiba-tiba dari dalam bufet, bapak mengeluarkan sesuatu, yaitu sebuah keris. Lalu bapak berkata, "Wah, ini ada isinya apa enggak ya? Jangan-jangan ini yang bikin bapak sakit tapi enggak sembuh-sembuh. Gak dipelihara soalnya. Coba besok ditanyakan Mbak Ijan, ini ada isinya apa enggak?" Mbak Ijan juga kakekku, ayah dari ibuku. Kedua kakekku adalah sama-sama dukun yang terkenal. Usai malam itu, aku mulai susah tidur, memikirkan bapakku yang tiba-tiba gila dengan hal mistis. Keesokannya, bapak mengajakku ke rumah Mbah Ijan yang berada di Kabupaten K. Hari itu hampir tengah malam. Kami bertamu ke rumah kakek. Di sana, ternyata kakek sedang duduk santai. Ketika kami masuk rumah, Mbak Ijan menyambut. "Gimana, Dar? Ada apa?" Lalu bapak merangsek duduk, berhadapan dengan Mbak Ijan sembari mengeluarkan keris dari dalam jaketnya. "Walah ini, coba dilihat bersama-sama. Ada isinya apa enggak?" Aku yang masih polos sangat bingung, namun tetap memperhatikan dengan seksama semua yang terjadi saat itu. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar,
Tiba-tiba Mbak Ijan keluar dengan membawa segulung benang jahit berwarna putih. Lalu beliau mengikatkannya di pegangan keris tersebut. Kemudian keris itu dipaksa untuk berdiri tanpa bantuan tangan, hanya dengan sebuah benang. Aku sangat takjub karena Mbak Ijan melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Ketika keris tak kunjung bereaksi, Mbak Ijan menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan. Seketika itu, tiba-tiba keris goyang perlahan. Lalu Mbak Ijan berkata, "Walah, dah lama kamu tinggal di dalam keris ini. Kalau iya, berputarlah ke timur 3 kali." Seketika itu, keris yang digantung dengan hanya sehelai benang putih berputar sejadinya sebanyak 3 kali. Bapakku bersorak kegirangan dan aku kaget terkagum-kagum. Mbak Ijan berkata, "Ini kamu pelihara beneran ya? Kalau pinginnya dipelihara aku kasih tahu syaratnya. Tapi kalau ingin dikasih ke orang, ya silakan, lekas-lekas saja." Tak perlu menunggu lama. Bapak segera mengiyakan niatnya untuk memelihara keris dengan yoni tersebut. Malam semakin larut, namun percakapan kedua penggila mistis tersebut semakin panas. Karena keris tersebut dituntun untuk memilih kepada siapa dia akan dipelihara. "Kalau benar keris ini ada isinya, kamu laki apa perempuan? Namamu siapa? Kalau perempuan, berputarlah ke kiri. Kalau lelaki, putarlah ke kanan," kata Mbak Ijan kepada keris itu. Tiba-tiba keris itu berputar ke arah kiri tanpa ragu. "Nah Sudar, keris ini perempuan. Coba, kamu pingin nanya apa?" Bapakku bergegas. "Apa sudah lama kamu tinggal dalam keris itu? Kalau iya, memutarlah ke kanan." Dengan tegas, keris itu berputar kencang ke arah kanan. Lalu bapak kembali bertanya, "Aku ingin tahu, apa benar gara-gara bapak tak memeliharamu, sampai akhirnya bapak sakit jadi kembang amben?" Kembang amben adalah istilah untuk kelumpuhan permanen tak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur sampai ajalnya. Seakan tak terima dengan tuduhan, keris tiba-tiba bergerak tanpa arah, melesat cepat berputar tak karuan, hingga tali mediatornya putus lalu keris itu terbanting keras di atas meja. Bapak terhentak. Mbak Ijan menenangkan. "Nak, cukup istirahat dulu. Sepertinya mbahnya marah." Bapak terdiam, seakan berpikir keras ingin menemukan jawaban atas kematian kakekku. Kemudian Mbak Ijan kembali menanyakan, "Kira-kira sanggup gak nak? Kalau keris ini ingin ikut kamu, coba ya ditanya lagi." Setelah sedikit komat kamit, Mbak Ijan kembali memasang tali mediator dan menyiapkan kembali keris tadi. "Kalau memberi pertanyaan hati-hati ya nak," tukas Mbak Ijan. Lalu setelah memberi kode, bapak kembali bertanya, "Mbah punya nama nggak? Kalau enggak, mau nggak aku kasih nama?" Kemudian keris berputar ke kanan. Setelah itu bapak berpikir lama, seperti mencari nama apa yang harus dia berikan. Lalu tiba-tiba, seumpama Mbah Karto gimana? Keris hanya berputar 2 kali ke arah kiri, pertanda tak setuju. Bapak mengernyitkan dahi bertanya-tanya apa mungkin namanya keliru. Lalu bapak kembali bertanya,
Kalau Mbah Kartosentono? Seketika hening. Tiba-tiba keris itu berputar sejadinya ke arah kanan hingga terpelanting lepas dari talinya. Mbak Ijan terkejut hampir jatuh dari duduknya. Lalu bangun dan tersenyum sambil memungut keris yang jatuh. "Nak, memang jodohmu ini. Gimana nak, yakin ya?" Mbak Ijan kembali meyakinkan. Lalu bapak menjawab, "Insya Allah pak, saya mau." Mbak Ijan mengernyitkan dahi lalu tersenyum. Seperti ada yang beliau heran dan kagumi. Kemudian Mbak Ijan terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Nak, kamu sudah benar kalau hidup berlandaskan agama. Ini hanyalah sebuah perantara. Tetaplah meminta apapun kepada Yang Maha Kuasa ya nak." Bapak terlihat bingung. Namun raut wajahnya memancarkan kelegaan. Karena sudah ngantuk, aku meminta bapak untuk segera pamit pulang. Sebelum kami pulang, Mbak Ijan berpesan, "Nak, minggu depan hari Kamis malam Jumat Kliwon, kembalilah ke sini. Bawalah bunga wangi 3 warna, sekalian dupa dan kemenyan. Aku ajari." Bapak mengangguk, lalu berpamitan pulang. Di perjalanan, aku tak berpikir macam-macam. Hanya ingin ikut bapak saat kembali ke rumah Mbak Ijan nanti. Hari yang ditunggu pun tiba. Kamis malam Jumat Kliwon. Bapak kembali ke rumah Mbak Ijan bersamaku. Di sepanjang jalan aku merinding karena mencium bau kemenyan yang aneh. Sesampainya di sana, Mbak Ijan sudah menyambut di depan pintu. Suasana rumah yang gelap dan berdekatan dengan rumpun bambu membuat nyaliku ciut. Rumahnya memang megah, namun terlihat seperti tak terurus. Karena beliau hanya tinggal bersama nenekku yang juga sudah sama-sama tua. "Ayo nak, cepat masuk. Sini dok, ditunggu Eyang Putri." Aku merangsek di pangkuan nenekku, sembari mengamati apa yang dibicarakan kakek dan ayahku. Mbah Ijan, kakek dari ibuku, masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama keluar dengan membawa kain putih. Ku amati dalam-dalam. Ternyata itu kain mori atau kafan untuk orang mati. Aku terkejut. Namun hasrat keingintahuanku meronta sangat penasaran. Aku pura-pura memejamkan mata. Namun telingaku kupasang untuk menguping pembicaraan mereka. "Nak Dar, semua syarat kamu bawa. Ayo dibuka di meja. Ini alasnya kain kafan." Dengan mantap, bapak mulai membuka satu persatu syarat yang ia bawa. Lalu bertanya, "Sudah mbah, selanjutnya gimana?" Mbak Ijan menjawab, "Dupanya dibakar, tancapkan ke pojok sana. Menyan dibakar, taruhlah di asbak ini." Sembari menyodorkan asbak marmer dengan gaya ukiran yang unik. Kemudian Mbak Ijan membuka bungkusan daun dengan isi bunga wangi 3 warna di atas kain kafan itu. Lalu, "Mana kerismu?" Bapak hampir melupakan inti dari ritual itu. Lalu, ia bergegas ke mobil, mengambil Mbah Kartosentono. Secepat kilat, bapak kembali masuk ke rumah. "Taruh di atas bunga ini nak." Bapak mengiyakan. Setelah itu, entah apa mantra yang dibaca Mbak Ijan. Mulutnya komat kami tak karuan. Karena terdengar semakin seru, aku mulai membuka mata. Kulihat tiba-tiba keris itu berdiri. Apa-apaan ini dalam batinku?
Aku sangat ketakutan dan kembali memejamkan mata. Aku merasa memang lebih baik menguping saja. Jantungku berdegup kencang. Entah ritual apa yang dijalankan Mbah Ijan. Sepertinya adalah sebuah ritual mematenkan kepemilikan keris tersebut. Malam itu bagiku adalah malam yang sulit kulalui. Tidur tak bisa, terjaga namun ketakutan sekali. Kuputuskan untuk tidur. Ketika ritual berakhir, Bapak membangunkanku dan mengajakku untuk pulang. Saat sampai di mobil, aku melihat keris itu di atas dashboard mobil dengan dibungkus kain mori tadi. Aku bilang pada Bapak, "Pak, aku takut, jangan ditaruh di sini." Tanpa menjawab, Bapak segera memindahkannya ke jok belakang. Dan semenjak itulah, keanehan demi keanehan terjadi di rumahku. Banyak hal di luar nalar terjadi pada kami sekeluarga. Akan aku ceritakan satu persatu kejadian yang menimpa keluarga kami secara beruntun. Kejadian pertama sekitar tahun 2004. Ketika aku mampu merasakan firasat ketika anggota keluarga aku akan mengalami kesusahan atau kematian. Saat itu hari sudah malam. Tak tahu kenapa, perasaanku tiba-tiba kacau. Aku sangat sedih. Namun entah karena apa aku sendiri juga nggak tahu. Tiba-tiba, sekelebat kenangan terlintas di depan mataku. Sebuah peristiwa kecelakaan yang menewaskan sepupuku. Tanpa disadari, mulutku bergumam, "Besok akan terjadi apa?" Ibu yang mendengar itu langsung bertanya, "Ngomong apa kamu? Udah malam, cepet tidur." Dengan sesenggukan, aku merebahkan diri di kasur. Tak berapa lama, aku terlelap. Dalam tidurku aku bermimpi. Di depan rumah nenekku dari ayah, ramai dikerumuni orang. Setelah ku teliti, di tengah kerumunan itu ada kakak perempuanku sedang menangis. Ketika aku berjalan mendekat, sulit rasanya untuk memecah keriuhan itu. Semakin aku berusaha, semakin terhimpit kuat-kuat. Lalu seketika itu aku terbangun. Ternyata hari sudah pagi. Segera aku berlari ke dapur, mencari ibu, siapa tahu aku akan mendapat jawaban atas mimpiku. "Bu, ibu, semalam aku mimpi di depan rumah nenek ramai sekali. Terus Mbak Sari ada di tengah orang-orang. Mau ku datangi tapi aku tertahan." Tiba-tiba, ibu terlihat kaget sekali. Dengan segera menyuruhku, "Sana, cepat mandi keramas. Lalu rambutnya digunting sedikit terus dibakar, cepet." Ibu nampak ketakutan. Karena penasaran, setelah melakukan apa yang ibu suruh, aku bertanya, "Bu, bukannya motong rambut setelah keramas, terus dibakar potongannya pertanda buang sial? Apa mimpiku firasat gak baik ya, Bu?" Ibu menjawab, "Sudahlah, diam, berdoa saja. Semoga gak ada apa-apa." Ibu berusaha menutupi kekhawatirannya. Memang di desaku banyak orang masih percaya dengan tahayul, apalagi soal mimpi. Dan menurut orang-orang di desaku, kalau mimpi di rumahnya ada keramaian, berarti akan ada kejadian menyedihkan di sana. Hari itu, kurasa sangat lambat. Ketika sore tiba, tak kulihat Kak Sari pulang sekolah. Hatiku bergetar saat menunggunya di teras rumah. Saat aku bergegas masuk ke rumah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berbelok ke arah rumah kami. Dengan motor butut dan jaket kulit hitam, beliau berhenti tepat di depan rumah Simbo. Kebetulan Bapak ada di sana.
sedang menservis mobil orang. Sebagai informasi, bapakku memang montir. Aku mengintip dari jendela. Entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas, aku hanya mendengar. "Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Mbak Sari? Sekolahnya SMP 2?" Tanya orang itu. Bapak pun menjawab, "Iya benar Pak, ada apa? Silakan duduk dulu." Kemudian mereka duduk di teras, berbicara serius sepertinya. Sampai-sampai Bapak tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ya Allah, yang penting masih selamat." Kemudian orang itu berpamitan pulang. Kemudian Bapak bergegas mencari ibu. Aku pun segera berlari mengikutinya dari belakang. Setelah bertemu ibu, Bapak berkata, "Bu, ku beritahu, tapi jangan sedih atau nangis yo. Yang penting anaknya selamat, walaupun motornya patah jadi 2. Sari kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Ibu di rumah saja, bapak yang ke sana." Seketika itu, tangis pecah. Bapak dengan baju seadanya bergegas naik sepeda motor untuk menengok kakakku di rumah sakit. Dan aku, ya tentu saja lemas seketika. Tak menyangka, firasat semalam ini jawabannya. Dan ini kejadian pertama. Selanjutnya adalah yang paling kuingat, kematian teman yang baru ku kenal, yaitu Mbak Rani. Pertemuan pertama dan terakhir kami di sebuah stasiun kereta api. Suaminya adalah teman suamiku. Meski hanya sekali bertemu, tapi beliau dengan intens selalu menghubungiku lewat media sosial. Hingga suatu hari aku mengalami lagi hal yang sudah lama ku benci, yaitu firasat. Malam itu, jantungku berdegup kencang. Emosiku bergejolak, bahkan tanpa alasan aku marah pada siapapun. Rasanya banyak sekali orang di sekitarku. Aku seperti dikerumuni dan dihakimi. Ragaku seperti diperbutkan. Jiwaku rasanya seperti magnet yang tertarik oleh magnet dengan kutub yang lain, namun tak nampak oleh mata telanjang. Dengan menahan rasa yang tidak bisa kujabarkan, air mataku menetes dan aku berkata pada suamiku, "Siapa besok yang akan mati?" Suamiku tersentak kaget. "Heh, ngomong apa sih mah? Sudah istighfar, jangan buat bingung. Dikit-dikit kok bilang siapa besok yang mati. Cukup mah, aku tahu apa yang kamu alami sekarang." Tangisku semakin menjadi saat itu. Keesokan harinya sudah bisa ditebak ketika aku melihat HP-ku banyak kabar duka berseliweran di sosmedku. Ya, Mbak Rini meninggal dunia. Kesedihanku tak dapat terbendung. Kenapa aku bisa merasakan kematian yang dekat, namun tak mampu menebak siapa yang akan mati? Hidupku menjadi terasa was-was berkepanjangan karena rentetan peristiwa firasat yang terus-menerus menghampiriku. Banyak yang ingin kuceritakan tentang ini, namun di sesi lain saja akan aku jabarkan satu persatu peristiwa firasat tersebut. Selain firasat, semenjak kehadiran Mbah Kartosentono dalam kehidupan keluarga kami, aku dan kakakku Sari jadi sering melihat penampakan. Awalnya kami tak merasa aneh, namun lama-kelamaan kami menyadari bahwa kami menjadi lebih peka terhadap kehadiran makhluk astral dan santet yang mengganggu keluarga kami. Seperti yang kualami sekitar tahun 2009 saat masih duduk di bangku SMA. Di sekolahku terjadi kesurupan massal. Aku penasaran,
dengan suasana kacau di sekolah saat itu. Dan sama seperti siswa lain, aku menonton mereka yang kesurupan dibawa ke ruang UKS. Saat tiba di UKS, aku duduk melihat dari kejauhan seorang siswa yang kesurupan bernama Risa. Saat itu juga, Risa yang dipegangi oleh 6 orang guru laki-laki tiba-tiba bangun dan melotot ke arahku. Dari sorot matanya, seperti elang yang mengincar mangsanya. Sungguh dahsyat. 6 orang lelaki tak mampu melumpuhkan tenaganya. Aku takut namun diburu rasa penasaran. Tiba-tiba, aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan menggendong bayi keluar dari balik tubuh Risa, berjalan menuju ke arahku. Lalu tiba-tiba, aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, tubuhku rasanya sakit semua dan memar. Aku heran dan mencari tahu apa yang terjadi. Kenapa aku juga ikut terbaring di ranjang UKS? Kemudian, rekan PMR memberitahu bahwa aku tadi ikut kesurupan. "Dek, udah sadar? Udah sehat? Kamu ingat aku?" Aku mengangguk. "Mbak, aku tadi kenapa ya? Kok badanku sakit semua ini? Kaki tanganku memar." Mbak PMR menjawab, "Kamu tadi kesurupan. Makanya kalau ada anak kesurupan jangan lihat, Dek. Kalau nggak kuat ikut kesurupan. Tadi 4 orang laki-laki yang memegangimu, kamu tendangi sampai nggak bisa nahan kamu meronta-ronta. Jempolmu tadi digigit sama Pak Ari. Kamu ngerasa nggak? Tadi ada juga yang videoin kamu pas meracau nggak karuan. Oh iya, kamu diizinkan pulang lebih awal. Takut kesurupan lagi. Tadi bapakmu udah ditelepon mau jemput kamu." Seketika itu, kulihat jempol kakiku. Benar saja, ada bekas gigitan di sana. Astaga, kenapa lagi aku ini, pikirku. Hari-hariku kulalui dengan perasaan galau. Ketika aku meminta untuk melihat makhluk-makhluk ini, justru mereka tak terlihat. Namun ketika aku tak menginginkannya, makhluk-makhluk ini nampak begitu saja. Pernah suatu hari ketika azan maghrib, aku sedang di rumah kos teman dan akan pamit pulang. Saat aku keluar dari pintu, kepalaku rasanya ingin sekali menoleh ke arah pintu rumah ibu kos. Benar saja, saat aku menoleh, ada sesosok tubuh tanpa kepala dan kaki merayap di lantai, hendak mengikuti keluar. Seketika itu, kuurungkan niat untuk pulang. Aku tunda hingga selesai azan. Ada kejadian lagi yang membuatku merinding tak habis-habis. Saat itu, di rumah sudah sepi. Maksud hatiku ingin mengunci pintu rumah. Seperti biasa, sebelum pintu-pintu kukunci, aku selalu ngecek apakah semua motor sudah masuk dan semua orang sudah tidur di kamarnya masing-masing. Kulihat motor sudah masuk semua. Lalu aku mengecek kamar bapak. Dari kejauhan, pintu sedikit terbuka. Kulihat ada 3 pasang kaki. Tentu saja itu kaki ibu, adik dan bapakku, yang saat itu terlihat mengenakan sarung Bali dari kakakku. Saat hendak mengunci pintu belakang, sayup-sayup ku dengar suara bapak di luar pintu, sedang bercakap dengan seseorang. Auto terkejutlah aku. Lalu yang di kamar tadi siapa? Batinku. Karena ketakutan, aku segera berlari ke kamar, tidak jadi mengunci pintu. Tanganku gemetaran. Lalu aku menelpon bapak agar segera masuk ke rumah. 5 menit kemudian, bapak datang menuju kamarku dan mengetuk pintu. "Ada apa, Nduk? Kok kamu ketakutan?" Lalu aku menceritakan, "Pak, tadi pas aku mau kunci pintu, aku ngecek kamar bapak.
Di sana kulihat ada 3 pasang kaki. Kupikir itu kaki ibu, bapak, dan adik. Ternyata aku dengar bapak masih di luar berbincang dengan teman. Bapak tadi keluar dari rumah sejak apa? Tanyaku. Bapak keluar sejak maghrib tadi. Jawabnya. Badanku lemah seketika. Dalam benakku bertanya-tanya, itu tadi kaki siapa? Seakan mengerti apa yang terjadi, bapak langsung menunduk. Mulutnya komat kamit seakan mengucap mantra. Setelah itu, beliau meniup ubun-ubunku dan berkata, "Insya Allah gak diganggu lagi kamu." Bapak mencoba meyakinkanku. Namun tetap saja, hari-hariku lalui dengan ketakutan karena sering melihat sekelebat sosok wanita tua di rumah. Kadang ada suara, namun tak ada rupa. Kadang ketika di jalan, aku melihat jiwa-jiwa tak tenang korban kecelakaan. Selain itu, aku sering merasakan kedatangan santet di rumahku. Pernah beberapa hari berturut-turut, setiap tengah malam, aku mendengar orang melempar batu kerikil di atap rumah. Tak hanya satu, namun banyak, sehingga mirip hujan es suaranya. Aku sempat berpikir, mungkin itu suara buah yang dibawa kelelawar dan jatuh tepat di atas atap kami. Namun kenapa selalu tengah malam? Kemudian keesokan harinya, aku melaporkan kejadian itu kepada bapak. Bapak berkata, "Itu kiriman dari orang-orang yang iri dengan kita, Nduk. Kamu sadar, yang dengar suara itu hanyalah kamu dan bapak. Ibu dan adikmu tak pernah mendengar suara mirip hujan kerikil itu. Itu artinya, rumah kita sedang dijarah uang, dikerjain orang. Besok malam Jumat Kliwon, kita lihat apa yang kita temukan. Jangan takut, Nduk." Saat malam Jumat Kliwon tiba, bapak memberikanku wejangan agar tidak tidur lebih awal. Malam itu, kami berdua benar-benar terjaga. Sudah hampir tengah malam. Saat rasa kantuk menyerangku, tiba-tiba di luar terdengar suara bapak mondar-mandir. Aku kemudian menyusul untuk keluar. "Pak, ada apa?" Bapak menjawab, "Kirimannya datang, ayo ikut bapak." Aku pun mengikuti bapak menuju pagar depan rumah. Kemudian bapak berhenti, seraya komat kamit. Kemudian dia menyuruhku melihat ke arah yang ditunjuknya. "Itu loh, Nduk, tanah merah. Artinya itu tanah kuburan." Mataku terbelalak. Bagiku semua ini adalah hal yang mustahil, namun benar-benar terjadi. Halo para pendengar, nantikan kelanjutan kisah berjudul Jimat part kedua ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini, semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.